Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan membagikan materi mengenai geografi SMA kelas 10 bab 1 bagian 2. Untuk bagian pertama, part pertama sudah kita bagikan terkait definisi geografi dan perjalanan ilmu geografi dari pas awal disampaikan geografi itu apa sampai di zaman modern seperti itu teman-teman. Nah, untuk materi kali ini mengenai aspek geografi dan prinsip geografi. Kita masuk ke aspek-aspek geografi. Untuk aspek geografi itu merupakan cara pandang seorang geografer. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Cara mudahnya, untuk fisik itu yang berkaitan dengan fenomena geosfer yang alami, bersifat alami. Nah, ini dibagi menjadi dua aspek lagi, yaitu biotik dan abiotik. Nah, kita tahu biotik dan abiotik ini merupakan proses alami juga. Jadi, masuk pada aspek geografi yang fisik. Dan untuk non-fisik itu berkaitan dengan fenomena geosfer yang tidak alami atau dipengaruhi oleh manusia. Jadi, gampang saja tinggal kebalikan dari yang alami. Kalau yang alami fisik dan non-alami itu non-fisik seperti itu, tidak alami. Oke, kita masuk ke prinsip geografi. Gampang saja. Kalau untuk prinsip geografi itu merupakan suatu hal yang dipegang dalam bidang ilmu geografi. Jadi, para geografer itu bersepakat kita harus mempunyai prinsip geografi. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Nah, ini juga cukup mudah. Jadi kalau persebaran itu ada sebarannya, interrelasi itu dari kata relasi, berarti ada keterkaitan, deskripsi itu menjelaskan, nanti ada beberapa kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, kita masuk ke persebaran. Tadi udah sampaikan bahwa prinsip persebaran itu kata kuncinya adalah sebarannya. Jadi setiap objek gejala atau fenomena di permukaan bumi tersebut tidak merata. Nah, atau bervarian. Jadi setiap wilayah-wilayah dari suatu wilayah dengan wilayah lain itu bervarian. Jadi menyebar seperti teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan banjir di pesisir pantai utara Jawa dalam kurung Semarang bukan berarti di pesisir laut yang lain mengalami banjir. Jadi bervarian seperti itu. Tas ini menyebar atau persebaran flora dan fauna yang berbeda untuk setiap wilayah. Ini sebenarnya nggak berkaitan kalimatnya. Jadi ini contoh yang lainnya adalah flora dan fauna di setiap wilayah Indonesia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada di daerah Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur itu memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda, teman-teman. Kita masuk ke prinsip interrelasi. Dari kalimatnya adalah relasi. Jadi memiliki hubungan atau saling keterkaitan. Prinsip yang didasarkan pada hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Nah, ini kita ambil contoh lagi, banjir rob. Banjir rob itu adalah banjir yang di pesisir itu akibat air lautnya itu masuk ke daratan. Nah, ini contohnya ya, sorry. Banjir rob Semarang dipengaruhi juga oleh penurunan tanah serta kenaikan air laut. Jadi ini ada keterkaitan banjir dengan kenaikan air laut dan penurunan tanah seperti teman-teman. Jadi ketika tanahnya turun di daerah pesisir, terus ada kenaikan muka air laut mengakibatkan banjir rob. Dan berikutnya adalah prinsip deskripsi. Nah, untuk prinsip deskripsi sendiri merupakan pemaparan atau penggambaran dari hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala-gejala. Jadi cara mudahnya bahwa misalnya kalau deskripsi ini kita menganalisa banyak aspek-aspek, yaitu ada peta, ada diagram, ada grafik, dan lain sebagainya. Ini masuk pada suatu deskripsi, pemaparan atau penggambaran dari hasil pengkajian studi. Jadi dikaji dengan banyaknya gambar-gambar, banyaknya diagram, grafik seperti itu teman-teman. Nah, untuk prinsip yang terakhir ini merupakan prinsip gabungan dari prinsip yang ada atau disebut dengan prinsip korologi. Jadi misalkan ada kita temu di persoalan nanti ada varian, terus ada interrelasi ataupun ada peta dan grafik, itu masuknya ke prinsip korologi ataupun cuma dua
ini prinsip persebaran dan interrelasi juga masuk ke prinsip korologi. Jadi gabungan antara beberapa prinsip yang ada. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjabaran singkat terkait materi aspek geografi dan prinsip geografi. Nanti untuk materi selanjutnya kita jabarkan tentang pemanfaatan geografi, bisa dari sistem informasi geografi ataupun remote sensing. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa kalau bermanfaat bisa diklik subscribe untuk berlangganan, di like ataupun dibagikan. Terima kasih.